Di sini kita akan membahas tentang teori belajar kognitif. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 7. Yang pertama ada aku, Dian Setami Muslim dengan NIM 240406057. Halo, kenalin, aku Deviani Priarianti dengan NIM 240406049. Halo, kenalin aku Siska Aulia Putri dengan NIM 24030107070. Halo, kenalin aku Anini Sulistiawati dengan NIM 240406060. Perkenalkan, aku Devi Mulia Lestari dengan NIM 240406066. Teori belajar kognitif yaitu teori yang menekankan pembelajaran secara internal. Nah, yaitu dengan cara individu menerima, memproses, dan juga menyimpan informasi dalam ingatan. Nah, teori belajar kognitif ini berbeda dengan teori belajar behavioristik, di mana teori belajar behavioristik itu hanya fokus pada perilaku terluar. Tokoh utama dalam teori ini adalah Jean Piaget. Ia membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Yang pertama itu ada sensomotor, yang kedua praoperasional, ketiga operasional konkret, dan yang keempat itu operasional formal. Tiap tahap menunjukkan bagaimana kemampuan berpikir seseorang itu berkembang. Selain Piaget, tokoh terkenal lainnya adalah Lev Vygotsky yang memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal atau ZBD. Nah, konsep ini menekankan bahwa siswa dapat mencapai kemampuan belajar yang lebih tinggi jika mendapat dukungan atau dorongan dari guru, teman sebaya, ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, artinya interaksi sosial ini memiliki peranan penting dalam perkembangan kognitif seseorang. Dalam pelaksanaan pembelajaran, teori ini mendorong penggunaan strategi seperti peta konsep, diskusi, dan pemecahan masalah. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mengingat materi, tetapi juga dapat menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, sehingga tercipta pemahaman yang lebih mendalam dan tahan lama. Teori ini juga menekankan tentang pentingnya metakognisi, yaitu kemampuan siswa untuk mengenali dirinya sendiri. Melalui metakognisi, siswa dapat menyusun strategi belajar yang lebih efektif dan melakukan penyesuaian untuk strategi belajar yang lebih baik. Misalnya pada pembelajaran matematika, siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami konsep di baliknya dan juga cara menerapkan dalam berbagai masalah. Dengan memahami proses kognitif, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna untuk siswa. Penggunaan alat bantu visual seperti diagram, grafik, simulasi, atau media interaktif lainnya juga memperkuat proses kognitif siswa. Nah, dari media-media tersebut dapat mempermudah mereka dalam memahami hubungan antar konsep dan cara berpikir analitis dan juga kreativitas mereka. Demikian penjelasan tentang teori belajar kognitif. Melalui pemahaman tentang bagaimana proses berpikir bekerja, kita dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Semoga video ini dapat menambah wawasan serta meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Terima kasih, sampai jumpa. Yang pertama, fokus pada satu hal. Multitasking itu kelihatan keren, tapi sebenarnya otak kita itu nggak suka sama multitasking. Yang terjadi adalah otak kita akan dipaksa pindah fokus secara mendadak dan itu akan melelahkan. Coba deh bayangin, kalau kamu belajar sambil scroll TikTok, dengerin musik yang ada liriknya, dan balas chat dari teman. Itu akan memaksa otak menentukan fokus mana yang lebih penting. Makanya, belajar kamu tidak akan efektif dan tidak masuk ke otak. Adalah matikan handphone atau notifikasi, set timer selama 25 menit, dan fokus pada satu tugas atau materi. Fokus yang pendek tetapi konsisten lebih baik daripada belajar lama tetapi tidak fokus sama sekali.
mencatat dengan bahasa sendiri. Ini penting banget karena banyak orang yang menulis catatan terlalu panjang tapi tidak benar-benar memahami isinya. Saat kita menuliskan dengan bahasa sendiri, itu artinya kita berpikir dan otak kita sedang memproses ulang informasi. Misalnya, daripada menulis definisi secara panjang, lebih baik menuliskannya secara singkat saja. Jika kamu bisa menjelaskannya secara singkat, artinya kamu benar-benar paham. Otak suka membangun jembatan antar konsep. Makanya kalau lagi belajar, coba bilang, ini mirip apa yang aku pelajari. Misalnya, belajar asam basa. Bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti lemon, sabun cuci, lalu pH air kolam. Dengan cara itu, otak tidak menyimpan informasi di ruang kosong, tapi mengaitkannya dengan sesuatu yang sudah kita kenal. Semakin kuat jaringannya, semakin kuat ingatannya. 4. Ulangi secara bertahap. Yang sering terjadi dalam proses belajar adalah belajar secara mendadak. Misalnya seperti kita hanya belajar sehari sebelum ujian yang akhirnya dapat menyebabkan pikiran dan juga tubuh kita kelelahan tanpa memberikan hasil pemahaman yang maksimal. Padahal otak manusia sendiri membutuhkan pengulangan dalam jangka panjang agar informasi yang sudah kita dapatkan dapat tersimpan dengan baik. Nah, salah satu cara yang efektif digunakan adalah dengan teknik speech repetition, yaitu pengulangan materi yang sudah kita dapatkan dengan jeda waktu tertentu. Misalnya 10 menit setelah belajar, lalu sehari setelahnya, 1 minggu kemudian, dan juga 1 bulan kemudian. Intinya materi yang sudah kita dapatkan direview secara terus-menerus agar tidak lupa. Jadi pola pengulangan seperti ini membantu memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang sehingga materi yang sudah kita dapatkan lebih mudah dipahami dan juga diingat. Kebiasaan ini sering dianggap sepele, tapi sebenarnya berpengaruh banget. Ketika kita menjelaskan ke orang lain, otak kita akan mengorganisasi atau menata ulang informasi menjadi yang lebih runtut. Jika kita susah atau sulit menjelaskan ke orang lain, artinya kita belum paham materi tersebut. Nah, coba deh kalian menjadi tutor kecil untuk temanmu sendiri atau rekam penjelasanmu di HP. Maka kalian akan tahu bagaimana yang harus diperbaiki. Belajar itu bukan tentang paling lama siapa yang duduk di depan buku, Tapi siapa yang paling mengerti cara kerja otaknya? Mulai dari fokus yang benar, Mencatat dengan bahasa sendiri, Kemudian menghubungkan konsep, kemudian mengulang secara bertahap. Dan mengajarkan ke orang lain. dengan 5 kebiasaan itu, belajar jadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih tahan lama. dan yang paling penting, lebih menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.